Takwa ini merupakan wasiat Allah SWT kepada para nabi dan para rasul, yang Allah wasiatkan kepada orang-orang terdahulu dan Allah wasiatkan kepada orang-orang yang belakangan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa wasiat para nabi, wasiat para rasul, dan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, kepada para nabi dan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jangankan kepada kita, kepada sahabat, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu taqillaha." Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah di awal surah Al-Ahzab, ya ayuhan nabiyyu taqillaha, wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Apalagi kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan dan di semua tempat. Maka Nabi SAW bersabda kepada kita semuanya, kata Nabi SAW, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Kata Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja kita berada disuruh bertakwa kepada Allah. Di rumah, di pasar, di masjid, di kampus, di kantor, di mana aja kita berada, mukim atau safar. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah kalian kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ikhwan fillah, jazakumullah. Masalah takwa ini masalah yang penting dan banyak sekali yang pembahasannya yang berkaitan dengan takwa. Saya akan jelaskan dulu dari awal tentang definisi takwa. Antum bisa lihat di halaman 22 tentang definisi takwa. Disebutkan yang dikatakan takwa menurut penjelasan para ulama, yaitu takwa itu sebagaimana penjelasan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dan juga yang lainnya. Jadi ulama menjelaskan bahwa definisi takwa beragam, tapi semuanya bermuara pada satu pengertian, yaitu seorang hamba menjadikan sebuah benteng bagi dirinya untuk melindunginya dari kemurkaan Allah SWT dan dari siksanya. Benteng tersebut dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Artinya secara umum para ulama memberikan definisi tentang takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dan ini yang sering disampaikan hatta dalam khutbah Jumat. Khatib selalu mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah, tapi jarang yang merinci tentang takwa itu. Sebenarnya kalau mau khutbah Jumat tentang takwa aja, setahun itu tidak habis. Setahun tidak habis. Setiap pekan dia khutbah tentang takwa nggak habis setahun. Cuma karena mungkin tidak baca, kurang ilmu, sehingga nggak bisa menjabarkan tentang takwa ini. Luas sekali tentang takwa ini. Artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, semuanya berkaitan tentang tauhid, berkaitan tentang menuntut ilmu, berkaitan melaksanakan sunnah, berkaitan juga berbuat baik pada orang tua dan yang lainnya, termasuk menjauhkan larangan, menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah, menjauhkan maksiat, menjauhkan durhaka kepada orang tua dan yang lainnya. Luas mana dari takwa ini. Kemudian dikatakan oleh Ibn Rajab bahwa asal mana takwa adalah seorang hamba membuat benteng antara dirinya dengan sesuatu yang ditakuti dan dihindarinya, sehingga takwanya seorang kepada Rabbnya adalah hendaknya
membuat satu benteng antara dirinya dengan hal yang ditakutkannya dari Rabbnya berupa kemurkaan, kebencian dan siksaan, di mana benteng itu dapat melindunginya dari hal-hal tersebut, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepadanya. Di dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam, beliau juga mengatakan lagi, termasuk takwa yang sempurna adalah melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan segala bentuk keharaman dan syubhat, lalu disertai dengan melaksanakan amalan sunnah dan meninggalkan yang makruh. Itulah derajat takwa yang sempurna. Ini juga dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam di juz yang pertama. Kalau kita perhatikan ikhwan fillah, jazakumullah, Ibnu Rajab juga bahas tentang masalah ini yang berkaitan dengan ilmu. Yang kita cari, yang kita tuntut, yang kita pelajari, ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu menunjukkan kepada kita tentang tauhid kepada Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian kita tawakal kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, dan yang lainnya, beriman kepada qada dan qadar dan yang lainnya. Ini manfaat dari ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Rajab alhamdulillah dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf al-Khalaf, kata beliau, yaitu kita melaksanakan konsekuensi dari ilmu itu. Yaitu apa? Yaitu kita melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan kita menjauhkan apa yang dimurkai oleh Allah. Jadi Al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf al-Khalaf, artinya kita melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih di dalam surah Ali Imran ayat 102, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Beliau menjelaskan ayyu ta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Hendaknya Allah itu ditaati dan tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah. Hendaknya Allah selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Dan hendaknya kita bersyukur kepada Allah dan tidak boleh kita kufur. Ini asar ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Al-Hakim, Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan juga Ibnu Katsir. Ini makna dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian Anda perhatikan lagi di halaman 27. Takwa yang hakiki, yang sebenarnya, hendaknya seorang hamba bersungguh-sungguh menjauhi seluruh dosa, yang besar maupun yang kecil, serta bersungguh-sungguh melaksanakan seluruh bentuk ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semampunya, dengan harapan semoga banyaknya ibadah sunnah yang dilakukan dapat menutupi kekurangan yang ada pada saat melakukan kewajiban, dan menjauhi dosa-dosa kecil sebagai benteng yang kuat antara seorang hamba dengan dosa-dosa yang besar. Ini berkaitan tentang takwa dan dijelaskan oleh seorang tabi'i Talq bin Ali. Beliau menjelaskan, Talq bin Habib, beliau mengatakan apabila terjadi fitnah, antum lihat di halaman 30, antum lihat halaman 30, Talq bin Habib mengatakan apabila terjadi fitnah, padamkanlah fitnah itu dengan takwa. Orang bertanya, apa yang dimaksud dengan takwa itu? Beliau menjawab, anta'amala bi ta'atillahi ala nuri minallah tarju thawaballah, wa anta tatruka ma'siyatallahi ala nuri minallahi takhafu iqaballah. Yang dikatakan takwa, engkau melaksanakan, yang dikatakan takwa, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena takut terhadap siksa Allah. Athar ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, Al-Hannad dalam kitabnya Az-Zuhud, dan yang lainnya.
Beliau di sini menyebutkan engkau melakukan amal ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena mengharapkan ganjaran dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena takut kepada azab Allah. Antum perhatikan di sini, yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah iman. Yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah iman. Jadi yang menjadi pendorong dilakukannya amal itu adalah iman, bukannya adat, bukan kebiasaan, bukan hawa nafsu, bukan pujian, bukan kedudukan, bukan sanjungan, bukan yang lain. Jadi ketika orang melakukan ketaatan kepada Allah, ketaatan yang dilakukan karena apa? Dilakukan itu harus dasarnya iman dan ikhlas karena Allah, dengan cahaya dari Allah dan juga dengan keikhlasan. Bukan dorongannya hawa nafsu, bukan karena mencari dunia, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, bukan mengharapkan uang, bukan yang lainnya. Ketika dia melakukan ibadah kepada Allah, tujuan dia apa? Melakukan ibadah itu, dorongan melaksanakan ketaatan. Apakah dia berbuat baik pada orang tua, dia sholat, dia puasa, dia bersedekah, dia menolong orang? Apa niatnya dia? Pendorongnya apa? Kalau pendorongnya iman, betul. Tapi pendorongnya bukan iman, karena kebiasaan, gak enak sama orang, gak ada nilainya di sisi Allah SWT. Atau karena dia riya, atau karena dia ingin mengharapkan uang, dia baca Quran mengharapkan uang, jadi imam mengharapkan uang, dia berdakwah mengharapkan uang, gak boleh. Harus dasarnya iman kepada Allah dan ikhlas, bukan karena mengharapkan sesuatu dari manusia. Dasarnya dia berbuat apa ketika melakukan? Dia sedekah, niatnya apa dulu? Sedekah, ingin dipuji, ingin disanjung, atau apa? Semua yang mendorong melakukan apa saja karena Allah, karena iman, dasarnya itu. Jadi yang menjadi pendorong melakukan perbuatan amal taat itu adalah iman, bukan ada kebiasaan, bukan hawa nafsu, bukan mengharap pujian, bukan mengharap sanjungan, bukan kedudukan, bukan yang lain. Jadi seluruhnya harus diawali dengan iman. Apa saja yang kita lakukan diawali dengan iman. Kemudian baru yang kedua, tarju sawaballah, mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan dari manusia. Niatnya karena Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran, boleh mengharapkan ganjaran. Dalam kita melakukan amal soleh, mengharapkan ganjaran dari Allah, boleh. Dan memang Allah menyebutkan sekian banyak ayat Al-Quran menyebutkan tentang ganjaran. Manusia boleh mengharapkan ganjaran dari Allah SWT. Tapi ganjaran-ganjaran diharapkan itu, yang harus perhatikan, itu ganjaran akhirat, dilipat gandakan ganjaran akhirat. Maka Nabi sering mengingatkan manusia ini mengharapkan ganjaran bukan dunia. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, barang siapa mengharapkan ganjaran dunia, dikasih oleh Allah, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Disuruh mengharapkan ganjaran yang mana? Thawabal akhirah, bukan thawabal dunia. Tetap dikasih oleh Allah. Man kana yuridu thawaban nu'ti minha. Barang siapa mengharapkan ganjaran dunia, kami kasih, kata Allah. Dan barang siapa mengharapkan akhirat, juga Allah kasih. Kalau orang yang beriman mengharapkan mana? Dunia atau akhirat? Akhirat. Umpamanya orang sedekah, saya mau sedekah 1 mobil supaya besok diganti jadi 2 mobil. Benar nggak itu? Nggak benar. Yang diharap akhirat, bukan dunia. Sekarang saya mau sedekah 1 juta, mudah-mudahan besok dapat 10 juta. Yang dicari akhirat, pendorong melakukan sesuatu yaitu akhirat. Ini takwa namanya, takwa. Takwa melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan dasar iman dan ikhlas dan mengharapkan ganjaran dari Allah SWT. Maka Nabi ketika menyebutkan tentang sedekah dan yang lainnya, tentang akhirat. Sambil contoh, ketika Nabi menyebutkan ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin, hendaklah kalian takut kepada api neraka meskipun dengan sebutir kurma.
Artinya kita disuruh sedekah dengan sebutir kurma supaya kita apa? Terjaga dari api neraka. Bukan sedekah dengan sebutir kurma supaya kita dapat 10 kardus kurma, bukan. Supaya terhindar dari api neraka. Sekarang ini orang sudah dikacaukan dalam berbuat amal kebaikan untuk dunia. Orang yang beriman tidak. Kalau dia bertakwa kepada Allah, dasar imannya mendorong dia untuk melakukan ketaatan karena Allah, ikhlas dan mengharapkan ganjaran semata-mata karena Allah. Paham ya? Jelas ya ini ya? Ini takwa. Jadi jangan antum kemudian infak 1 motor supaya dapat 10 motor. Kan ada seperti itu. Ya. Ustadz atau dai yang mengajak seperti itu. Ini salah, bertentangan dengan syariat Islam. Yang benar kita sedekah karena Allah, mengharapkan ganjaran Allah supaya jadi timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat dan kita terhindar dari api neraka. Itu yang penting. Dimasukkan Allah ke dalam jannah. Itu tujuan yang paling penting. Dunia nggak ada arti apa-apa. Dunia nggak ada arti apa-apa. Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing dunia ini. Maka bodoh kata Ibnu Qayyim, orang yang paling bodoh orang yang mengharapkan dunia, paling bodoh. Yang kita tuju adalah akhirat. Ini takwa yang mendorong kita adalah iman kepada Allah. Ini takwa. Jadi takwa itu melaksanakan ketaatan kepada Allah karena cahaya dari Allah, mengharapkan ganjaran Allah dan meninggalkan maksiat juga karena iman. Bukan meninggalkan maksiat ya karena nggak enak sama teman kita udah pada sholat, masa kita nggak sholat. Teman kita udah pada berhenti ngerokok, ya kita berhenti ngerokok deh. Teman kita udah nggak minum khamr lagi, kita berhenti. Teman kita biasa main musik, sekarang udah pada berhenti main musiknya. Jadi berhentinya bukan karena iman, berhenti karena apa? Karena teman, karena kebiasaan, karena nggak enak. Nggak bisa. Yang takwa melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena iman. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana tukang-tukang sihir Nabi Musa meninggalkan sihir karena Allah, karena iman, meskipun disiksa oleh Firaun. Siap dia disiksa, karena apa? Karena iman kepada Allah. Yakin bahwa dengan tinggalkan sihir ini diterima taubatnya, dimasukkan dia ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Meskipun disiksa. Iman, faktor iman itu yang luar biasa. Orang melakukan semua karena iman, luar biasa. Antum bisa melakukan sholat wajib berjamaah 5 waktu karena iman kepada Allah. Antum bangun sholat malam karena iman kepada Allah, melakukan ibadah. Ini yang mendorong iman yang luar biasa, kekuatannya luar biasa, dan ganjarannya lebih daripada orang-orang yang mengerjakannya cuma karena kebiasaan biasa saja. Ada keikhlasan cuma sedikit, beda cahaya iman, beda dengan cahaya yang lainnya. Maka meninggalkan maksiat karena cahaya Allah, dan juga yang kedua karena takut kepada azab Allah SWT, karena azab Allah itu sangat pedih. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah. Rukun takwa itu ada 2. Yang pertama yaitu ikhlas, yang kedua ittiba, di halaman 33. Ya, rukun takwa yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Kemudian tentang yang berkaitan dengan takwa ini, antum perhatikan di dalam hadis Nabi SAW sering disebutkan tentang takwa dan sering disebutkan juga tentang akhlak yang mulia. Dan 2 ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga, maka beliau menjawab takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan lanjutannya, yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka, yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Lanjutan dari hadis ini. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Antum lihat di sini. Jadi kalau disebutkan takwa, ini kaitannya semua, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Tapi kalau disebutkan takwa dan husnul khuluq, ada 2 di sini. Takwa berarti hubungan manusia dengan Allah, husnul khuluq hubungan manusia dengan manusia. Jadi takwa hubungan manusia dengan Allah,
sedangkan husnul khuluq hubungan manusia dengan manusia. Tapi kalau hanya disebutkan satu saja tentang takwa, mencakup semuanya. Kalau dalam ayat, dalam hadis disebutkan tentang takwa saja, maksudnya apa? Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Sama juga dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia kalau disebutkan sendiri tentang akhlak yang mulia, berarti hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan manusia. Tapi kalau disebutkan bergandengan antara takwa dengan husnul khuluq, berarti takwa hubungan manusia dengan Allah, sedangkan husnul khuluq akhlak yang mulia hubungan manusia dengan manusia. Sama dengan Islam dan iman. Kalau disebutkan dalam satu ayat Islam dan iman, Islam berkaitan dengan amal-amal yang zahir, salat, puasa, zakat, haji. Adapun iman berkaitan dengan perbuatan hati, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul dan yang lainnya. Begitu juga seperti dikaitkan dalam Al-Quran, al-bir wa taqwa, perbuatan baik dan takwa, dikaitkan juga dengan al-ithmu wal udwan. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, Nabi SAW menggabungkan antara takwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya takwa kepada Allah Azza wa Jalla memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya, adapun husnul khuluq memperbaiki hubungan seorang hamba dengan manusia lainnya. Takwa kepada Allah akan menjadikan seorang hamba mencintai Allah, dan husnul khuluq membawa manusia untuk mencintainya.